Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemudian ibu akan melakukan absensi kepada kalian. Apakah dari kalian ada yang tidak hadir atau mungkin ada yang sakit? Alhamdulillah semuanya baik. Dan untuk yang sakit atau yang tidak hadir, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala halnya. Dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas pada kompetensi dasar 3.1 dan 3.12. 3.1 membahas mengenai mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang didengar dan dibaca. Dan yang kedua 3.12 yaitu menelaah unsur-unsur kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada 4. Yang pertama itu memahami pengertian teks surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua mengidentifikasi ciri surat teks pribadi dan dinas. Yang ketiga ada mengidentifikasi struktur atau unsur surat pribadi dan surat dinas. 4 itu ada menelaah unsur atau struktur surat teks pribadi dan surat dinas. Adapun manfaat dari pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu untuk melakukannya pada kehidupan sehari-hari atau menginterpretasikannya serta memudahkan siswa atau siswi dalam hal surat menyurat. Adapun garis besar cakupan materi yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama, pengertian surat pribadi dan surat dinas. Dan yang kedua, ciri surat pribadi dan surat dinas. Dan yang terakhir itu atau yang ketiga ada struktur atau unsur surat pribadi dan surat dinas. Baiklah, materi pada hari ini yang pertama itu ada pengertian surat pribadi dan surat dinas. Sebelum itu ada yang tahu apa itu pengertian surat? Nah, iya, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi oleh suatu pihak dari pihak satu ke pihak yang lain dengan tujuan untuk memberitahukan maksud pesan dari si pengirim informasi. Yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, dan lain-lain. Selain itu, surat juga dapat berupa peringatan, teguran, dan penghargaan. Masuk ke pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dirujuk untuk teman atau saudara, dan ciri-cirinya bersifat pribadi, menggunakan bahasa tidak baku, dan tidak memiliki kop surat. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi pribadi, informasi, dan berisi urusan pribadi, dan ditulis oleh satu orang kepada orang lain. Oleh karena itu, bahasa surat pribadi bersifat personal atau pribadi, santai, mudah difahami, dan mudah dikomunikasikan. Di saat yang sama, misalnya, surat pribadi dikirim ke suatu lembaga seperti izin tidak bersekolah atau suatu alasan. Jika dalam bahasa surat formal lebih standar dan memiliki corak yang jelas, tidak demikian halnya dengan surat pribadi. Namun dalam surat pribadi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu moralitas dan kesopanan. Apalagi jika kita menulis kepada orang yang lebih dewasa ataupun ke sebuah lembaga. Maksud atau isi surat pribadi biasanya berkaitan dengan urusan pribadi, antara lain menanyakan tentang berita, kebutuhan pribadi, atau keperluan komunikasi pribadi lainnya. Dalam surat pribadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu moralitas atau kesopanan. Hal ini terutama berlaku cara menulis kepada orang tua seseorang yang baru saja kita temui. Berikut adalah komponen surat pribadi. Yang pertama itu ada tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pengenalan surat lamaran, tanda tangan pengirim.
Surat pribadi adalah surat yang berisi kebutuhan pribadi. Biasanya ditulis secara langsung dan ditulis kepada orang lain dalam bahasa yang tidak standar. Pengertian surat dinas. Surat dinas disebut juga surat resmi, yang merupakan surat yang dikirim oleh suatu organisasi kepada organisasi lainnya yang memuat tentang urusan dinas. Contoh surat dinas yaitu surat formal, yang berupa undangan, surat jual beli, surat perjanjian, instruksi resmi, dan lain-lain. Saat menulis surat dinas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasa. Namun, bahasa yang digunakan dalam surat dinas atau surat resmi itu lebih mudah daripada surat pribadi. Surat dinas tidak membutuhkan bahasa yang panjang. Gaya bahasa dinas lebih pendek, lebih jelas, dan bercorak permanen. Surat resmi adalah surat yang memuat urusan resmi, organisasi, atau instansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat resmi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi pemerintah atau instansi resmi lainnya. Secara umum, huruf merupakan sarana mengkomunikasikan informasi tertulis melalui tulisan dan media. Salah satu jenis yang masih sering digunakan adalah surat formal. Surat resmi biasanya juga diartikan sebagai surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau organisasi untuk keperluan resmi. Sebagai salah satu surat formal biasanya digunakan untuk keperluan formal. Oleh karena itu, perlu mengikuti aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Mulai dari penggunaan bahasa yang baku, hingga penulisan surat resmi. Isi surat harus efektif, jelas, dan disusun dengan cermat sesuai kebutuhan. Saat menulis surat resmi, seseorang harus memperhatikan penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas lebih mudah daripada surat yang digunakan dalam surat pribadi. Bahasa alfabet formal pendek, jelas, dan pasti, dan tidak membutuhkan bahasa yang mencolok. Surat resmi yang dapat ditulis oleh suatu organisasi kepada organisasi atau individu lainnya. Individu tidak boleh menulis surat resmi. Oleh karena itu, terdapat kop surat dan nomor surat pada surat resmi tersebut. Isi surat resmi terkait dengan pekerjaan resmi, seperti undangan rapat, lamaran pekerjaan, dan izin penggunaan tempat. Masuk ke ciri-ciri surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama ada ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama itu ada, surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, si pengirim, aku atau saya, dan orang kedua itu penerima, dia atau kamu. Dan yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup, serta nama pengirim surat dan juga tanda tangan. Yang ketiga ada, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi yang menanyakan tentang kabar, keperluan pribadi, tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Menurut Kemendikbud tahun 2017 halaman 248. Adapun ciri lain dari surat pribadi antara lain yang pertama, tidak memiliki kop surat, tidak mempunyai nomor surat, salam pembuka maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Dalam penggunaan bahasanya tidak bersifat baku atau sesuai keinginan si penulis. Dan yang terakhir adalah format penulisan dari surat pribadi itu bebas. Masuk ke ciri-ciri surat dinas. Ciri-ciri surat dinas terdiri dari 11. Yang pertama itu berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Yang kedua, hanya ditulis oleh sebuah instansi atau organisasi kepada instansi atau organisasi lainnya. Yang ketiga, berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, atau izin peminjaman gedung atau tempat, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku yang resmi. Yang kelima, surat resmi pertama ditandai dengan menggunakan bahasa standar sesuai dengan aturan bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang keenam, selain itu, surat resmi disertai dengan header yang menunjukkan nama organisasi atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Yang ketujuh, huruf atau penulisan format ditulis dengan bahasa yang pendek, ringkas, dan efektif dan mudah dimengerti. Yang kedelapan, huruf atau format
penulisan tidak menggunakan bahasa implisit, tetapi bahasa eksplisit dan diproduksi dalam format tertentu. Yang kesembilan, ada dalam surat resmi selalu mencantumkan nomor surat, subjek, tanggal, alamat, dan lampiran jika ada. Yang ke-10, beberapa kasus dalam surat dinas memiliki perangko atau materai khusus dilampirkan. Dan yang terakhir itu ada dalam surat ini dimulai dan diakhiri dengan salam yang sopan. Selanjutnya masuk ke unsur-unsur atau struktur surat pribadi dan surat dinas. Masuk ke unsur surat pribadi. Sementara itu, menurut tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 254, struktur atau unsur surat pribadi meliputi beberapa hal. Poin di bawah ini. Yang pertama itu ada alamat dan tanggal surat, agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat tersebut. Yang kedua itu ada salam pembuka, berisi sapaan pembaca agar supaya terlihat lebih hangat. Yang ketiga, kalimat pembuka paragraf, berisikan kalimat pertama yang berkesan atau memancing interaksi agar penggugah pembaca untuk membaca surat tersebut. Yang keempat, isi surat, menyampaikan isi atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam surat tersebut. Yang kelima, ada penutup surat, untuk memberikan kesan akhir yang baik dan jika perlu agar memastikan surat pribadi dibalas oleh sang penerima. Dan yang terakhir itu ada nama dan tanda tangan, memastikan bahwa penulis surat adalah benar-benar yang mengirim surat tersebut. Begitu. Unsur surat dinas. Merujuk pada pemaparan tim Kemendikbud tahun 2017 halaman 250, struktur atau unsur surat dinas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kop surat. Bagian ini diisi dengan nama lembaga atau berbagai informasi yang lainnya yang biasanya meliputi logo, alamat, dan nomor surat kontak lembaga. Yang kedua, nomor surat. Suatu lembaga biasanya memiliki format nomor surat tersendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan surat, misalnya 05-K-PKBS. Kemudian yang ketiga ada tanggal surat. Keterangan tanggal kapan surat itu dikirim, contohnya tanggal 9 Mei 2021. Kemudian yang keempat ada lampiran, sebagai penerangan bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan selain dari surat itu sendiri. Bisa berupa surat keputusan, data, atau statistik yang perlu disampaikan sebagai konteks lebih dari surat tersebut. Contohnya berupa lampiran, 2 berkas. Nah, yang kelima ada perihal. Judul atau inti dari surat, misalnya perihal, permohonan izin, permohonan peminjaman gedung, dan lain sebagainya. Yang keenam ada alamat surat. Alamat dan nama atau jabatan penerima surat yang berwenang. Contohnya, Kepala Kwarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Ketujuh ada salam pembuka. Memastikan kita menyapa pada penerima surat. Dalam surat dinas, kata sapaan haruslah baku. Contohnya, dengan hormat atau yang terhormat. Kemudian ada yang ke-8, paragraf pembuka. Berisi latar belakang, alasan, dan konteks lainnya dalam mengirim surat. Kemudian ada ke-9, inti surat. Merupakan isi dan pesan utama yang ingin diutarakan dalam surat. Dan yang terakhir atau yang ke-10, yaitu paragraf penutup berisi ucapan terima kasih dan penutup yang lainnya yang diperlukan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, Ibu akan memberikan penguatan terhadap materi yang telah Ibu sampaikan tadi, tentang apa itu surat pribadi, tentang ciri surat pribadi dan surat dinas, serta struktur surat pribadi serta surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang berisi kebutuhan pribadi. Biasanya ditulis secara langsung dan ditulis kepada orang lain, dan bahasa yang digunakan tidak standar. Surat dinas juga disebut surat resmi, yang merupakan surat yang dikirim oleh suatu organisasi kepada instansi atau organisasi lain yang memuat urusan dinas. Adapun contoh suratnya antara lain surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, instruksi resmi, dan lain-lain.
Selanjutnya ada ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, tidak mempunyai kop surat, serta tidak mempunyai nomor surat. Dan salam pembuka maupun penutup sangat beragam dan bersifat lebih santai atau non-formal. Dan penggunaan bahasanya bersifat bebas, tidak baku, serta sesuai keinginan penulis. Dan yang terakhir ada format penulisannya bebas. Kemudian ciri-ciri surat dinas di antaranya yang pertama itu berisi keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kemudian ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi atau lembaga lainnya. Kemudian berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat dan sebagainya. Kemudian menggunakan bahasa baku yang resmi. Kemudian ada unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Unsur surat pribadi terdiri atas alamat dan tanggal, salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, isi surat, penutup surat, dan nama serta tanda tangan. Unsur surat dinas ada beberapa bagian. Yang pertama ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat, surat pembuka, inti surat, serta paragraf penutup. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian, kepada adik-adik. Tugasnya yaitu yang pertama, menjelaskan kembali materi apa yang telah Ibu sampaikan atau paparkan. Yang kedua, membuat contoh surat pribadi dan surat dinas sesuai dengan unsur atau struktur yang telah dijelaskan tadi. Nah, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan jangan lupa untuk membaca buku. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.